salam sejahtera, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Kita akan kembali datang menghampiri tahta Allah. Kita mengucap syukur, kita menaikkan pujian penyembahan kita sebagai bentuk bakti kita kepada Allah. Mari kita datang, kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian Tuhan. Tuhanku, ya Allah, hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhan, hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Jadikan kami pribadi yang sangat suka akan firman-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang sangat suka akan Taurat-Mu ya Bapa. Saat pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kami ya Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan berbicara Roh Kudus bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang Tuhan bagi kehidupan kami. Boleh merubah segala karakter kami yang tidak baik Tuhan. Menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami pribadi yang lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Lebih dari hari kemarin ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang silsilah Yesus, bahwa kitab suci menuliskan segala sesuatu di dalamnya tentu ada tujuan, tentu ada maknanya, seperti yang dituliskan Paulus pada Timotius melalui pewahyuan Roh Kudus, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan oleh Allah, itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memberikan pengetahuan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, kita mengerti kebenaran, kita mengerti apa yang salah, kita mengerti apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari silsilah yang ditulis oleh Matius tentang Yesus Kristus. Nah, saya tertarik mengamati di dalam silsilah-silsilah itu ada nama-nama wanita yang disebut. Dan nama wanita tersebut ada 4 nama. Mereka semua adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ternyata Tuhan mengizinkan bahwa Sang Mesias itu juga dilahirkan di dalam silsilahnya secara manusia. Itu juga terdapat orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap kafir. Di sana ada Tamar, orang Kanaan itu. Di sana juga ada Betseba, istri Uria. Di sana juga ada Rahab. Di sana ada Rut. Ada orang-orang yang dianggap tidak mengenal Allah, dianggap bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan bahwa wanita-wanita ini itu menjadi bagian dari nenek moyang yang darinya Mesias itu dilahirkan. Nah, Tuhan juga ingin mengajar orang Yahudi bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Mereka hanya berpikir, aku ini Yahudi, bangsa pilihan Allah. Padahal Tuhan ingin mengajar kepada mereka bahwa sebagai bangsa pilihan Allah bukan untuk menjadi sombong, kemudian merendahkan bangsa-bangsa yang lain, tetapi justru mereka menjadi contoh, menjadi teladan bangsa-bangsa lain, supaya mereka boleh menunjukkan tentang Tuhan yang benar, yang mula-mula kepadanya Abraham itu percaya, sehingga bangsa-bangsa lain itu juga boleh percaya kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka kebanyakan tidak memahami tujuan Allah. Mereka malah merendahkan bangsa lain. Mereka menyebut mereka goyim, orang-orang non-Yahudi yang kafir, orang yang harus binasa, yang tidak mengenal Allah. Dan justru ternyata Tuhan memakai orang-orang tertentu dari bangsa-bangsa yang dianggap kafir ini untuk menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Ini menarik dan luar biasa. Tetapi saya tidak akan membahas tentang ini. Saya hari ini ingin bicara tentang pilihan dalam hidup. Saudara tentu pernah mendengar bahwa hidup ini pilihan. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Ungkapan ini sangat alkitabiah. Karena sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan sudah menghadapkan mereka dengan sebuah pilihan. Pilihan untuk taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Pilihan untuk percaya kepada firman Allah atau tidak percaya kepada firman Allah. Manusia dihadapkan kepada pilihan ini. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Adam dan Hawa ternyata memilih untuk tidak taat kepada Allah ketimbang mereka taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih dusta iblis, si ular tua itu, ketimbang percaya kepada firman Allah. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini yang menghasilkan buah boleh engkau makan, kecuali pohon yang ada di tengah taman ini, jangan kau makan buahnya. Karena kalau engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah, Tuhan menghadapkan pilihan kepada Adam dan Hawa. Selanjutnya terserah Adam dan Hawa, apa mereka memilih untuk taat kepada Allah atau mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan sejarah mencatat mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dan akhirnya pilihan yang mereka buat itu mendatangkan konsekuensi dalam hidup mereka, yang bukan hanya dialami oleh mereka, tetapi dialami juga oleh keturunannya, termasuk kita, yang juga mengalami dampak atau efek dari pilihan yang salah yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Karena itu hati-hatilah dalam membuat pilihan, memutuskan sesuatu dalam hidup ini. Karena seringkali keputusan atau pilihan yang Anda buat itu bukan hanya berdampak kepada hidup Anda sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang-orang di sekitar Anda, bahkan berdampak kepada anak Anda, bahkan berdampak kepada cucu Anda, bahkan berdampak kepada keturunan Anda yang selanjutnya yang kita tidak tahu. Mungkin hari ini kita tidak berpikir dampaknya,
Kita berpikir, yang penting saya menikmati, yang penting saya suka, yang penting saya happy. Tetapi kita tidak menyadari bahwa setiap pilihan yang kita buat itu mendatangkan konsekuensi. Nah, karena itu hidup itu adalah sebuah pilihan. Saya berbicara tentang ini pada pagi hari ini, mengingatkan kita semua ketika dihadapkan kepada Rahab. Pilihan itu, Rahab mau mengikuti cara hidup bangsanya. Dikisahkan dalam kitab Yosua, ketika Yosua mengutus pengintai itu mengintai keadaan kota Yeriko. Ternyata Rahab itu menyembunyikan pengintai itu. Dan dikisahkan di sana Rahab berkata, kami sudah mendengar tentang kedahsyatan Allahmu, tentang kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana ia memporak-porandakan Mesir, bagaimana Fir'aun dibuat tidak berdaya, sehingga Rahab menyadari tidak mungkin melawan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia yang terbatas ini? Satu-satunya menyadari dan berbalik kepada Allah, percaya kepadanya, tidak mengeraskan hati. Dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus. Anda tahu kisahnya, ketika Paulus mengejar-ngejar umat Allah, menganiaya orang percaya. Dan ketika dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menyakiti aku? Engkau seperti menendang kegalah rangsang. Artinya engkau hanya menyakiti dirimu sendiri. Sebab bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mau kau lawan? Siapa engkau ini? Masa yang dicipta mau melawan penciptanya? Levelnya nggak sama, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan, kita bersepakat dengan Dia. Kita datang kepada Allah dan kita percaya datang kepada Allah bukan pribadi yang kejam, bukan pribadi yang diktator. Ia Bapa yang mengasihi kita. Kita tunduk dan percaya kepadanya, bukan seperti seorang jajahan yang tunduk kepada penjajah yang kejam, yang diktator. Tidak, Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi kita. Ia ingin berdamai dengan kita. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku hendak berbicara tentang damai dengan engkau. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam damai dengan Dia, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam berkat Allah. Tetapi kerap kali dalam kebodohan dan keangkuhan kita menolak Dia. Kita mengeraskan hati melawan Allah. Mungkin secara lisan kita tidak pernah berkata, aku melawan Engkau Tuhan. Tetapi dalam tindakan kita yang tidak mau percaya, yang mengeraskan hati, yang hidup di luar kebenaran firman-Nya, itu sama saja menunjukkan bahwa kita sedang melawan Tuhan. Tentu ini bukan sikap yang baik, bukan sikap yang bijak. Tetapi Rahab telah mengambil sikap yang bijak, sehingga namanya kemudian diabadikan di dalam surat Ibrani, masuk dalam daftar pahlawan iman. Ini luar biasa, saudara. Rahab menyadari hidup ini adalah pilihan. Kalau aku terus berjalan di dalam jalan yang dipilih oleh orang-orang Yeriko, aku juga akan binasa. Tetapi Rahab yang sudah mendengar tentang kedahsyatan Allah Israel, yang bukan hanya isapan jempol, yang bukan hanya omong kosong, yang bukan hanya cerita-cerita dongeng, yang benar Allah yang hidup. Kepada Rahab seolah-olah dihadapkan pilihan. Engkau mau percaya kepada Dia Allah yang hidup, atau engkau lebih percaya kepada jalanmu, kepada dewa-dewamu yang hanya dewa kesia-siaan. Tetapi Rahab telah mengambil pilihan yang benar. Ia percaya kepada Allah Israel. Dan kitab suci mencatat Rahab akhirnya tinggal di tengah-tengah orang Israel. Ia menjadi jemaah umat Allah. Ia dihisap menjadi orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah yang menerima berkat juga. Dan pada akhirnya imannya tidak menjadi sia-sia. Secara mencatat, Rahab masuk dalam daftar silsilah nenek moyang yang melahirkan Sang Mesias. Ini luar biasa, saudara. Yang kedua, kita lihat Rut. Bagaimana Rut? Kita tahu kisahnya, Anda bisa baca dalam kitab Rut. Bagaimana ia menikah dengan seorang Yahudi, kemudian suaminya meninggal, semua meninggal, hanya tinggal mertua wanitanya yang berkata kepada Rut, Rut, aku sudah tidak punya apa-apa. Kedua anakku meninggal, suamiku meninggal, aku akan kembali saja kepada negeriku. Engkau masih muda, cantik, mending engkau menikah lagi. Tetapi apa yang dikatakan Rut? Tidak, ibu. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Mungkin selama ia menjadi istri, menjadi menantu, ia sudah mendengar pengajaran-pengajaran tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
bagaimana kedahsyatan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun secara manusia mungkin tidak menguntungkan. Apa untungnya aku mengikuti mertuaku ini yang sudah tua, yang tidak punya apa-apa? Tetapi Rut mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya ketika dihadapkan kepada dia. Keputusan apa yang harus kau ambil di tengah-tengah situasi seperti ini? Dan Rut mengambil keputusan yang benar, yang mengikuti mertuanya, dan sungguh hidupnya menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena ia tidak salah memilih di dalam kehidupannya. Karena itu jangan salah memilih. Dan membuat pilihan yang benar, pilihan yang selaras dengan firman Allah, itu bukan berarti bebas dari masalah. Saya katakan sekali lagi, ketika sudah memilih untuk hidup sesuai dengan firman Allah, ketika sudah memilih untuk hidup di dalam jalan Tuhan, bukan berarti Anda bebas dari persoalan. Seringkali kita memiliki konsep yang salah. Kita pikir kalau aku sudah memilih untuk hidup sesuai firman-Nya, aku memilih mengiring jalan Tuhan, pasti bebas persoalan, pasti bebas masalah. Allah tidak pernah menjanjikan hal yang demikian. Tetapi Allah menjanjikan dalam situasi kondisi apapun, Tuhan akan bersama dengan kita. Dan orang-orang yang memilih untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, mereka mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Allah tidak meniadakan persoalan. Perkenanan Allah membuat kita berdiri teguh di tengah-tengah persoalan, karena Tuhan sendiri yang menjadi pembela dan penopang bagi kita. Kita lihat contohnya, ada Yusuf, ada Daniel. Bagaimana Yusuf hidup berintegritas. Ia bisa saja mengambil kesempatan untuk selingkuh dengan nyonya di mana ia bekerja, istri dari Potifar. Ia akan mendapat banyak fasilitas, tetapi Yusuf tahu ia harus hidup berintegritas. Ia sudah diajar oleh Yakub ayahnya. Ia sudah mendengar pengajaran dari kakeknya. Ia tahu bagaimana hidup takut akan Allah. Tetapi itu tidak membuat Yusuf lepas dari persoalan. Justru ia dipenjara. Tetapi kitab suci memberikan kesaksian, di penjara pun Yusuf diperhatikan Allah. Di penjara pun ada perkenan Allah. Dan bagi Tuhan gampang mengubah dari penjara ke istana. Itu hanya butuh 1 malam. Bukan persoalan yang sulit, saudara. Kalau Tuhan mau mengubah hidup saudara, itu persoalan gampang bagi Allah. Seperti membalik telapak tangan. Persoalannya terkadang karakter kita belum siap. Ada banyak orang ketika mereka masih belum punya apa-apa, mereka begitu setia kepada Tuhan. Mereka mengasihi keluarganya, mereka mencintai anak-anaknya, rajin ke gereja. Tetapi begitu mereka diberkati Tuhan begitu luar biasa, sudah mulai tidak lagi datang ke gereja, tidak pernah berdoa, mulai jarang pulang, punya pria simpanan, punya wanita simpanan. Kenapa? Karakternya belum siap. Karena itu mari siapkan karakter kita kalau sudah ingin menerima sesuatu yang lebih dari Allah. Nah, kita lihat Daniel, demikian juga dengan Daniel. Ia hidup berintegritas, ia setia kepada Tuhan. Apa Daniel bebas dari persoalan? Kitab suci mencatat justru Daniel menghadapi persoalan. Bagaimana ia dicari-cari kesalahannya, tetapi Tuhan tetap membela Daniel. Orang-orang yang mau berkomitmen untuk memilih pilihan yang benar sesuai dengan firman Allah. Karena itu sekali lagi saya katakan, hidup itu adalah sebuah pilihan. Seperti yang dikatakan Musa sang hamba Tuhan itu. Musa berkata kepada bangsa Israel ketika usianya sudah tua, "Hai umat Allah, hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Hari ini kuhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan." Kemudian dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan, Musa memberikan nasihat, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jangan kau memilih kematian yang mungkin ketika kita memilih itu menyenangkan daging, menyenangkan nafsu kita, tetapi berakhir berujung dengan kematian. Karena itu hati-hati, hidup itu adalah sebuah pilihan. Jangan sampai salah memilih dalam kondisi apapun. Ketika sudah menghadapi konflik, jangan salah mengambil keputusan, jangan salah mengambil tindakan. Datang kepada Tuhan, minta hikmat Allah. Tuhan, apa yang harus kuputuskan? Keputusan apa yang harus kuambil? Bagaimana aku harus bertindak ya Tuhan? Jangan sampai kita salah memilih, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Untuk itu diperlukan hikmat Tuhan. Lewat tuntunan firman-Nya, di sini mengandung ada banyak hikmat Allah. Di dalam doa kita mendapat pencerahan, pikiran kita akan dibuka, hati kita akan diterangi, sehingga kita tahu memilih yang benar. Yang kedua tentang pilihan. Masa depan saudara ditentukan pilihan saudara hari ini.
Bagaimana masa depan yang akan saudara jalani itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang saudara buat hari ini. Yesus katakan di dunia ini ada dua jalan, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Ada orang banyak memilih jalan yang lebar, yang menyenangkan hati, yang memuaskan nafsu mereka, yang hanya hari ini yang mereka lihat dengan mata mereka, yang bisa mereka rasa, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tetapi kalau engkau memilih jalan yang sempit, yang menggambarkan sesuatu yang tidak enak bagi daging, sesuatu yang menyakitkan, tetapi akhirnya di ujung sana berkat kemuliaan. Karena itu Paulus katakan penderitaan zaman ini itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Karena itu sekali lagi saya katakan, pilihan saudara hari ini menentukan seperti apa masa depan saudara. Karena itu pilihlah yang benar, jangan sampai salah memilih. Datang di kaki Allah, minta tuntunan firman-Nya, berdoalah kepada Tuhan, berikan Tuhan petunjuk. Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai kita salah memilih, karena itu menentukan bagaimana masa depan yang akan kita jalani. Tamar, Rahab dan Rut telah memilih pilihan yang benar, telah mengambil pilihan dan keputusan yang tepat ketika mereka mengikuti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga nama mereka diabadikan dalam silsilah Sang Mesias. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, mengingatkan, memotivasi kita semua untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya memotivasi, mendorong, menguatkan, mencerahkan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu, berkati aktivitas mereka sepanjang hari, dalam pekerjaan mereka lindungi sertai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.